karena hari ini itu berkaitan dengan serangan kita dalam tanda petik belum menyelesaikan atau membuat berganda agar bisa membuat pengumuman yang ideal. Tapi dinamika di luar yang dimana, tapi dampak dinamika itu membuat KPU harus tunduk. Kalau ini saya coba masuk dulu dari putusan MK ya, karena sekian banyak itu berkaitan dengan itu. Dulu di awal saya lupa pasti tanggal berapa ada putusan MK. Awal pasal itu terhitung pada saat. Jadi kita hari ini masih menunggu persyaratan pencalonan. Persyaratan pencalonan itu seperti ini. Jadi siapa saja yang bisa mengusung calon dari partai atau dari perorangan. Tapi di Surabaya kan tidak ada perorangan. Kita masih menunggu petunjuk dari pusat berkaitan dengan hal tersebut. Kira-kira kayak apa teknisnya untuk menjadi pedoman kita di lapangan. Kalau pakai PKPU 8 kan sudah tidak relevan. Yang tadi kami sampaikan di depan itu karena sudah ada putusan MK. Sebagai dasar kami KPU Kota Surabaya masih menunggu surat atau PKPU terbaru dari KPU RI untuk syarat pencalonan ya, bukan syarat calon, syarat pencalonan. Ini belum datang ya? Sampai jam ini belum. Ya mungkin masih dikonsultasikan karena kalau PKPU itu panjang, harus komunikasi dengan anggota Dewan kan, Komisi 3 atau Komisi 2 itu berkaitan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan atau mungkin nanti bisa berupa surat mungkin. Ya, kita tunggu saja, mudah-mudahan sebelum jam 12 malam. Kan ini sudah dipastikan hari ini Pak ya? Mudah-mudahan hari ini. Karena tahapan kan tadi saya sampaikan tahapan sangat kaku ini, nggak bisa digeser-geser. Tanggal 24 harus pengumuman. Tapi karena ada perubahan, mudah-mudahan secepatnya lah hari ini kita bisa menerima itu. Tapi apa ada kemungkinan tanggal pendaftaran itu bakal diundur? Sampai hari ini belum ada informasi. Belum ada informasi. Kalau dengan KPU yang baru nanti Pak, itu ada hitungan 6,5% Pak, itu dari apa Pak? 6,5%. Itu tadi itu hitungan perkiraan ya. Itu berdasarkan kalau kita memedomani putusan MK. Ya. Putusan MK yang terbaru nomor 60 itu tahun 2024 yang dimana membatalkan pasal 40 Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Di situ MK membuat putusan baru. Isi di amar putusannya adalah jumlah DPT berdasarkan jumlah DPT sekian-sekian untuk kota yang berpunya di bawah 2 juta sampai 1 juta. Di situ ada hitung-hitungannya. Berdasarkan itu, kalau kita memakai itu, tapi kan ini semuanya masih nunggu dulu dari KPU RI. Bisa mencalonkan nanti, itu artinya kan kemungkinan kalau memang ada yang banyak mencalonkan, kemungkinan akan ada seperti itu. Ya, kalau partai-partai misalnya menyambut putusan MK itu dengan mengajukan pasangan-pasangan calon, senyaman kita lihat, kita hitung nanti memenuhi syarat pencalonan atau tidak. Kalau memenuhi syarat pencalonan ya kita terima. Betul. Yang penting kan syarat pencalonan dipenuhi terlebih dahulu. Tapi jangan difikirkan ya tentang jumlahnya apakah 6,5 atau 6,5 itu atau, karena kita masih menunggu petunjuk teknisnya. Itu masih ada aturan lagi. Ya sebagai penjabaran putusan MK tersebut kan nggak bisa kita langsung eksekusi tanpa ada petunjuk bilang. Untuk dokumen pendaftaran organisasi pendidikan pemilih divisi teknis penyelenggaraan khusus yang pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada dua teman-teman pewasan foto grafi. Pada siang hari ini kita kembali bertemu salam wali kota Surabaya tahun 2024 di mana hari coblosan bersua dengan teman-teman media. Karena hari ini itu berkaitan dengan serangan kita dalam tanda petik belum menyelesaikan atau membuat berganda agar bisa membuat pengumuman yang ideal. Tapi dinamika di luar yang dimana,
Tapi dampak dinamika itu membuat KPU harus tunduk. Kalau ini saya coba masuk dulu dari putusan MK ya, karena sekian banyak itu berkaitan dengan itu. Dulu di awal saya lupa pasti tanggal berapa ada putusan MA. Awal pasal itu terhitung pada saat Kalau dengan KPU yang baru nanti Pak, itu ada hitungan 6,5% Pak, itu dari apa Pak? 6,5%. Itu tadi itu hitungan perkiraan ya. Itu berdasarkan kalau kita memedomani putusan MK. Ya. Putusan MK yang terbaru nomor 60 itu tahun 2024 yang dimana membatalkan pasal 40 Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Di situ MK membuat putusan baru. Isi di amar putusannya adalah jumlah DPT berdasarkan jumlah DPT sekian untuk kota yang berpunya di bawah 2 juta sampai 1 juta. Di situ ada hitung-hitungannya. Berdasarkan itu, kalau kita memakai itu, tapi kan ini semuanya masih nunggu dulu dari KPU RI. Bisa mencalonkan nanti itu artinya kan kemungkinan kalau memang ada yang banyak mencalonkan kemungkinan akan ada dua seperti itu. Ya, kalau partai-partai misalnya menyambut putusan MK itu dengan mengajukan pasangan-pasangan calon, senyaman kita lihat, kita hitung nanti memenuhi syarat pencalonan atau tidak. Kalau memenuhi syarat pencalonan ya kita terima. Itu. Yang penting kan syarat pencalonan dipenuhi terlebih dahulu. Tapi jangan difikirkan ya tentang jumlahnya apakah 6,5 atau 6,5 itu atau, karena kita masih menunggu petunjuk teknisnya. Itu masih ada aturan lagi. Ya sebagai penjabaran putusan MK tersebut kan nggak bisa kita langsung eksekusi tanpa ada petunjuk lebih lanjut. Untuk dokumen pendaftaran